Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi atau saling mengingatkan perihal 5 cara merawat integritas di lingkungan kerja ala Profesor Renal Kasali. Yang pertama, refleksi diri. Kita sebagai sumber daya manusia, dimanapun kita bekerja, hendaknya kita mampu untuk menggali potensi diri kita yang kita miliki dengan cara pengembangan diri. Mengembangkan soft skill kita, keterampilan kita, agar apa yang kita kerjakan itu bisa menghasilkan yang lebih baik. Pekerjaan kita akan selalu dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Kedua, sederhanakan kompleksitas. Salah satu pintu korupsi adalah adanya sistem birokrasi yang berbelit-belit. Sistem birokrasi yang kompleks, yang rumit, bisa makan waktu yang panjang, bisa menekan perasaan menunggu yang berlama-lama. Akhirnya apa yang terjadi? Tentu kita sebagai pelayanan publik, mereka ingin lebih cepat, akhirnya mencari cara lain, yaitu dengan mengupah orang lain dengan alasan biro jasa. Marilah kita sederhanakan sistem birokrasi kita agar cepat, tepat, dan berdampak bagi kehidupan umat manusia. Ketiga, bijak bermedia sosial. Hindarilah gaya hidup mewah. Hindari gaya pamer. Tapi kita harus betul-betul melakukan satu usaha, yaitu selalu menjaga nilai-nilai kesederhanaan. Kita melakukan pamer berarti sama halnya kita telah merendahkan martabat orang lain. Ingat, harta yang kita miliki di dalamnya ada titipan harta orang miskin. Untuk itu, mari kita memiliki semangat sosial kita, jiwa sosial kita. Kita perhatikan, hindarilah gaya hidup mewah. Mari kita tanamkan hidup sederhana sebagai salah satu nilai-nilai integritas. Keempat, kontrol diri. Ya, kontrol diri. Cara kita mengontrol diri adalah kita harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat rezeki yang diberikan kepada kita. Jangan kita menjadi manusia serakah, manusia rakus yang tak pernah henti-hentinya mengejar harta benda, mengejar kekayaan, tapi lupa hubungan kita dengan sesama, lupa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu yang kita lakukan, berarti sama halnya kita membuka keran korupsi. Karena kesalahan kita, korupsi akan terbuka. Peluang-peluang korupsi kita ambil, capok. Lupa akan Tuhan kita. Lupa kehidupan di lingkungan kita, di sekitar kita. Marilah kita sama-sama kontrol diri kita, mengendalikan diri kita, bahwa hidup kita ini harus disederhanakan, harus disejajarkan
Ingat, kontrol diri bagian dari keselamatan diri juga. Oke? Terakhir, bangun kultur integritas. Jadilah role model seandainya kita sebagai pemimpin. Bukan sebagai pemimpin di kantor atau instansi. Paling tidak sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Itulah orang yang pertama, be the first. Menunjukkan kesederhanaan kita, menunjukkan kedisiplinan kita, menunjukkan keadilan kita, menunjukkan tanggung jawab kita, menunjukkan keberanian kita, menunjukkan kemandirian kita, menunjukkan kesederhanaan dan tanggung jawab kita. Be the first. Orang yang pertama memberikan contoh atau role model di antara di mana kita berada. Baik di lingkungan rumah, lingkungan kantor, atau lingkungan masyarakat. Jadilah role model yang ditiru. Tapi ingat, yang ditiru adalah yang baik-baik. Bukan hal yang bersifat korup, menyimpang dari etika moral kita. Mari kita bangun budaya kebersamaan kita. Tidak ada pembatas pimpinan dan bawahan. Tidak ada sekat. Tapi kita harus bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi, berinovasi, dan sama-sama berpikir kritis tentang kemaslahatan umat di muka bumi ini. Jika ini yang kita lakukan, insya Allah korupsi akan hilang di muka bumi Indonesia. Korupsi bebas di depan mata kita. Tapi apa yang terjadi? Sampai awal tahun 2023, bulan Maret, masih banyak koruptor yang ditangkap. Masih banyak pejabat yang ditangkap. Apakah mereka belum menyadari apa yang dilakukan? Yang menjadi kunci pokok adalah kerugian atas hak asuh terhadap anak-anaknya ketika mereka mendekam di penjara. Siapa yang menjadi pengasuh anak-anak itu? Anak-anak mereka adalah masa depan Indonesia. Mari kita bersama-sama bangun budaya anti korupsi di bumi Indonesia. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mari kita implementasikan 5 hal cara merawat integritas. Bukan hanya kata, tapi mari kita tunjukkan bersama bahwa apa yang kita lakukan sebagai pemimpin maupun sebagai bawahan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Korupsi akan menjadi beban kita, beban orang lain, bukan di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Untuk itu, mari kita bersama-sama bebaskan Indonesia dari korupsi. Bebaskan anak-anak kita dari tontonan gratis tentang perilaku orang tua saat ini. Kasihan anak-anak kita melihat yang diteladani justru berbuat yang tidak baik di mata mereka. Ayo kita bangun semangat anti korupsi di tanah air. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Oke? Semoga ada manfaatnya untuk kita semua.